Selamat datang ya di sesi pendalaman kita. Pernah nggak sih Anda merasa doa Anda itu ya kurang pas, kata-katanya mungkin berantakan, atau mungkin muncul perasaan nggak layak gitu pas lagi berdoa? Kalau iya, Anda nggak sendirian loh. Hari ini kita punya satu renungan singkat yang menawarkan perspektif menarik soal ini. Sumber kita kali ini tuh sebuah renungan harian Kristen, fokusnya ke satu ide kunci aja. Yesus Kristus sebagai pengantara atau bisa juga disebut pembela Anda. Pengantara tuh ya kayak perantara jembatan gitulah. Pembela itu kayak pengacara Anda di pengadilan gitu. Nah, sumber ini pakai ayat kunci dari Roma 8 ayat 34. Bunyinya kan, Kristus Yesus akan menjadi pembela kita. Ayat ini ngegesin banget ide kalau Yesus itu aktif membela kepentingan orang percaya. Jadi misi kita di sini, kita coba bongkar apa sih artinya ini buat Anda secara praktis pas lagi berdoa. Betul sekali. Dan yang menarik di sini, bukan cuma soal teologinya ya, tapi gimana sumber ini langsung nyentuh rasa, mungkin cemas atau minder yang sering muncul pas berdoa. Jadi kayak ada perpaduan antara kelegaan psikologis sama jaminan teologis gitu. Intinya sih sebuah gagasan yang cukup ya radikal mungkin. Kualitas doa Anda itu nggak semata-mata tergantung sama seberapa fasih Anda ngomong, tapi lebih ke peran aktif sang pembela ini. Jadi fokusnya geser dari performa Anda ke advokasi Kristus buat Anda. Oke. Jadi mari kita gali lebih dalam nih. Pesan utamanya kedengerannya menenangkan banget ya. Jangan terlalu khawatir kalau doa Anda rasanya acak-acakan atau nggak sempurna. Kenapa gitu? Ya karena menurut sumber ini ada Yesus di sorga yang lagi bertindak sebagai pembela pribadi Anda. Gitu kan ya? Iya, persis. Konsep pembela atau pengantara ini krusial banget. Sumber ini ngegambarinnya seolah-olah Yesus itu ngambil doa-doa kita yang mungkin ragu-ragu, nggak terstruktur, atau bahkan cuma keluhan aja gitu ya. Terus dia kayak moles doa itu, menyajikannya dengan sempurna ke Bapa. Ini bukan cuma gambaran puitis aja loh ya, tapi upaya ngejelasin gimana keterbatasan manusia kita ini dijembatani sama kesempurnaan ilahi, khususnya dalam konteks doa. Kayak, editor terbaik gitu deh, yang mastiin pesan inti Anda itu nyampe dengan jernih. Wah, itu gambaran yang kuat banget ya. Editor terbaik. Terus gimana caranya biar ide ini nggak cuma jadi konsep di kepala aja gitu, biar bisa dirasain gitu? Apa sumber ini ngasih saran? Nah, tepat sekali. Sumber ini nyaranin sebuah latihan visualisasi cukup konkret kok. Jadi pas Anda mulai berdoa, coba deh bayangin Yesus berdiri di samping Anda. Bukan cuma dengerin, tapi seolah-olah ikut nyempurnain setiap kata, setiap niat hati Anda sebelum doa itu sampai ke Bapa. Ini cara buat menginternalisasi gagasan teologis tadi jadi sebuah pengalaman yang lebih personal dan menenangkan pastinya. Visualisasi itu berarti langsung nyambung ke pertanyaan refleksi yang diajukan sumber ini dong ya. Kan pertanyaannya itu, apakah aku sering merasa tidak layak atau tidak bisa berdoa? Ini kayak ngajak Anda berhenti sejenak, terus jujur sama diri sendiri soal perasaan-perasaan itu. Benar. Pertanyaan ini jadi kayak jembatan gitu, antara pengalaman personal Anda, mungkin rasa minder, rasa bersalah, atau bingung pas berdoa, dengan solusi teologis yang ditawarin. Jadi perasaan nggak mampu itu diakui, nggak diabaikan, tapi langsung dihadapkan sama gagasan kalau ada pembela yang ngatasin ketidakmampuan itu. Oke, terus sebagai respons konkretnya nih, sumber ini nyaranin pokok doa yang singkat tapi padat ya. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi pembelaku di hadapan Bapa. Ini kayaknya tindakan iman gitu ya, buat menerima dan bersandar sama peran Yesus itu. Persis. Itu aplikasi langsung dari seluruh renungan ini. Mengucapkan doa itu seolah jadi cara Anda bilang, oke, saya percaya dan saya terima bantuan ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pendalaman singkat kita, intinya buat Anda apa dong? Pesannya itu kayak sebuah pembebasan gitu ya rasanya. Anda diundang buat berdoa lebih bebas, lebih jujur, tanpa perlu terintimidasi sama standar kesempurnaan diri sendiri. Kenapa? Karena ada jaminan pengantar yang sempurna itu, kayak ngelepasin beban berat dari pundak Anda gitu pas mau ngobrol sama Tuhan. Iya, betul. Dan ini memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menarik sebenarnya buat Anda renungkan secara pribadi. Kalau Anda benar-benar menerima gagasan kalau doa Anda, apapun bentuknya ya, mau rapi atau berantakan, itu disempurnakan oleh pembela ini. Nah, gimana hal itu bisa mengubah pendekatan Anda sama doa?
Mungkinkah itu ngaruh ke misalnya seberapa sering Anda jadi berdoa? Atau mungkin tingkat keterbukaan Anda, kerentanan Anda pas berdoa, karena tahu doa itu bakal dipoles jadi sempurna? Iya juga ya. Sebuah pemikiran yang kayaknya layak dibawa lebih jauh nih. Oke, sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya ya.